Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatin Rafia akan mempresentasikan mengenai materi yang kedua dengan judul pengertian proses dan rancangan penelitian. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada proses penelitian yang tepat sebagai alur dalam peneliti. Jadi proses atau rancangan atau desain penelitian. Jadi ada alurnya. Yang pertama ada pengertian rancangan atau desain penelitian, yakni dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Sedangkan dalam arti yang luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi dalam arti sempit itu dalam penelitian itu hanya mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Jadi kalau dalam arti yang luas, yakni meliputi proses perencanaan itu sendiri dan pelaksanaan penelitian. Yang selanjutnya ada tahapan penelitian. Di sini ada 3 tahapan penelitian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada laporan. Awali dulu dari tahapan perencanaan. Di sini perencanaan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada penentuan atau pemilihan masalah. Yang kedua ada membuat latar belakang masalahnya tersebut itu apa. Yang ketiga ada perumusan atau identifikasi masalah. Jadi seperti ada perumusan masalahnya. Yang keempat ada telaah kepustakaan, ada tujuan kegunaan penelitian, perumusan hipotesis serta metode penelitian, serta penyusunan administrasi penelitian. Itu adalah langkah-langkah perencanaan penelitian. Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian. Jadi tadi yang dalam tahap perencanaan itu adalah masuk di dalam rancangan penelitian. Yang sistematika penulisannya mencakup langkah di atas. Hubungan dengan hal tersebut, penulisan rancangan penelitian harus yang pertama mencakup kegiatan yang akan dilakukan, yang kedua menuruti susunan dan yang sistematis dan logis, yang ketiga membatasi hal-hal yang tidak diperlukan, yang keempat memperkirakan hasil yang akan dicapai. Itu yang tahap perencanaan. Sekarang masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Jadi tadi setelah kita melakukan perencanaan, nah hasilnya itu kita buat untuk pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena berhubungan dengan data yang dikumpulkan. Dalam tahap pelaksanaan ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada tadi pengumpulan data, ada pengolahan data, terus ada analisis data, dan yang terakhir ada penafsiran hasil analisis. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan, pengkodean, tabulasi, serta analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada tahap penulisan laporan penelitian. Jadi tadi setelah direncanakan, dilaksanakan, sekarang dilaporkan. Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti pembaca, bentuk, isi, serta cara penyusunan laporan. Jadi seorang peneliti harus paham betul bentuk laporan, isi laporan, cara penyusunan laporan, itu seperti itu. Kemudian format laporan juga tidak kalah penting dalam melaporkan suatu hasil penelitian. Kita masuk ke selanjutnya. Ada yang namanya macam-macam desain penelitian. Nah, secara garis besar desain penelitian ini ada 2, ada yang non eksperimental dan ada yang eksperimental. Seperti katanya eksperimen berarti ada yang percobaan, ada yang tidak dipercobakan. Dari awal dulu yang non eksperimental. Ada yang survei, ada yang studi kasus. Ada survei, ada studi kasus. Yang non eksperimental. Jadi riset survei disebut dengan cross sectional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Jadi kita melakukan survei bisa melalui membagikan kertas-kertas survei atau bisa di online surveinya seperti itu. Yang kedua adalah
Studi kasus dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Jadi misalnya kita melakukan studi kasus di desa A, hasilnya tidak akan pernah sama ketika melakukan studi kasus di desa B, seperti itu. Itu yang penelitian non eksperimental yang studi kasus. Yang selanjutnya ada penelitian eksperimental. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah one shot case study, one group pre-post test design, dan static group design. Yang kedua ada penelitian eksperimen semu. Jadi desain atau rancangan penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tetapi kedua kelompok tersebut tidak dilakukan secara acak. Yang ketiga ada yang namanya desain eksperimen sungguhan. Nah, yang tadi ada yang semu, sekarang ada yang sungguhan. Ini memiliki karakteristik dilibatkannya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ditentukan secara acak. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya persamaan dan perbedaan antara berbagai desain penelitian. Jadi tadi dibuat garis besar, ada yang non eksperimental dan eksperimental. Jadi kita buat perbedaan dan persamaannya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya terdapat pada faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah: pertama, tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang kedua terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Jadi yang pertama ada manipulasi variabel bebas, sedangkan yang kedua tidak ada manipulasi variabel bebas. Itu perbedaannya. Sekarang persamaannya adalah sub-sub desain yang lebih mempunyai sub-sub desain yang lebih khusus. Jadi persamaan dari kedua jenis desain penelitian tersebut adalah mempunyai sub-sub desain yang lebih khusus, seperti penelitian deskriptif, rancangan penelitian korelasional. Sedang yang termasuk dalam kategori kedua adalah percobaan lapangan. Seperti itu persamaan dari kedua jenis desain penelitian tersebut, yakni mempunyai sub-sub desain yang lebih khusus. Kemudian kesimpulannya adalah rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Nah, seperti tadi, desain penelitian dalam arti sempit adalah pengumpulan dan analisis data penelitian. Sedangkan secara arti yang luas adalah meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Ada 3 tahap penelitian. Yang pertama perancangan, pelaksanaan, dan laporan. Ada 2 garis besar, ada 2 macam tipe desain, yaitu desain non eksperimental dan desain eksperimental. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.